Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, pelajaran analisa struktur seperti biasa. Kali ini kita agak sedikit santai ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan belajar dulu tentang stabilitas lateral ya. Dimana suatu struktur itu harus mempunyai kekuatan untuk bisa untuk bisa mengcounter atau meresist atau menahan beban lateral. Beban lateral itu apa Bang Bay? Beban lateral itu contoh yang paling klasik itu adalah beban angin ya atau wind load. Beban lateral itu beban yang horizontal tuh yang kayak gini. Tuh tuh. Itu namanya beban lateral. Baik. Nah, jadi saya ulang lagi, struktur tersebut harus mempunyai sistem yang bisa menahan beban lateral. Baik. Contoh yang sederhana saja ya. Ada portal nih. Ada dua gabungan sendi aja. Sorry ya, ini ada dua gabungan kolom ya. Baik, ini dia. Nah, kita kasih beban P di sini, beban yang normal saja, beban P. Ya, itu disebutnya beban lateral juga ya karena horizontal. Nah, apa yang akan terjadi dengan struktur tersebut? Nah, yang akan terjadi adalah portalnya akan bergoyang. Makanya disebut portal bergoyang. Nah, akan terjadi seperti ini. Oke. Bahasa Inggrisnya itu sway ya, sway atau bergoyang. Oke, ini juga akan ke sini ya ketika diberi beban P. Maaf ini langsung ya, ini bukan jepit. Nah, akan terbentuk defleksi ya. Kita sebutnya delta. Ini juga akan terbentuk defleksi. Kita sebutnya delta. Nah, di bagian ini ada disebutnya flex. Ya, atau kelenturan. Jadi gabungan antara flex ini atau lentur nanti kita hitung lenturnya dengan plus bending momennya, bending itu yang membuat kolomnya itu bergoyang ya. Jadi akibat ini kolomnya bergoyang. Nah, lentur ini terjadi di joint ya, pertemuan joint. Sorry, saya ini lagi di sini nih. Tapi kalau bergoyang situ, jadi terjadi lentur. Nanti kita akan hitung. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana metode-metode untuk mengurangi terjadinya portal bergoyang atau portal sway ya. Kita akan membicarakan itu. Baik, teman-teman, ternyata saya baru tahu bisa begini nih. Wih, ternyata papan tulisnya bisa lebih besar, bro. Saya baru tahu. Oke, baik. Nah, kita akan bagaimana caranya kita meningkatkan stabilitas lateral ya. Jadi yang pertama itu ada metode pertama, yaitu kita menggunakan wind bracing ya. Itu banyak ya nanti. Yang kedua itu kita akan menggunakan struktur yang lebih kaku ya, kaku atau sistem core. Nah, yang ketiga itu kita akan perkuat jointnya. Nah, kita akan ke wind bracing dulu. Nah, teman-teman pernah lihat gedung seperti ini ya? Ada wind bracingnya seperti ini. Nah, ya pasti pernah lah, teman-teman kan. Nah, ini wind bracing biasanya ada di pada struktur-struktur baja ya. Gunanya apa sih wind bracing nih? Oke, teman-teman. Jadi di
Di sini kita gambar lagi ada yang tadi ya, portal sederhana. Nah, oke. Di portal sederhana ini kan ada beban P di sini ya, ada beban P. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan stabilitas lateralnya adalah dengan wind bracing. Wind bracing ini ada kita menambahkan batang tarik di sini. Batang tariknya bisa berupa baja lagi, bisa juga berupa ini ya. Bisa juga berupa, biasanya tuh ada juga yang kabel. Nah, kalau beban P-nya di sini, terus kita taruh pengaku atau wind bracing di sini, maka eh, teman-teman belajar trust tidak ya. Nah, batang tarik batang tekannya tuh. Nah, ini akan menjadi batang apa yang kalau begini, kalau dia saling menjauh. Nah, itu akan menjadi batang tarik ya. Nah, sorry, batang tekan, sorry, batang tekan. Dia karena dia menekan di join, sorry. Nah, itu akan kalau nanti coba teman kembali ke pembelajaran kita di trust ada itu pakai metode method of section dan method of join. Nah, kalau ini kita tambah dia akan menjadi ini batang tarik ya atau tension member MBR. Nah, gitu. Nah, sebaliknya kalau kita juga kita bikin lagi ya. Nah, kayak gini. Nah, pakai biru ini kita taruh dia di arah yang sebaliknya, jadi X. Nah, ini ternyata menjadi batang tekan ya, compression member. Nah, gunanya apa? Jadi ini teman-teman ya. Oke, kita hapus. Nah, ketika ada beban lateral, ketika ada beban lateral ke sini, dia menjadi tension kan. Ketika ada beban lateral ke sini, nah dia menjadi compression. Jadi wind bracing atau pengaku angin ini disebutnya pengaku angin ya. Ini pengaku angin. Wind bracing. Wind bracing. Nah, itu gunanya selain meningkatkan stiffness ya atau kekakuan, juga itu menolong struktur dalam meredam tekan dan tarik. Baik, itu metode pertama. Kita ke metode kedua. Ya, metode kedua ini disebutnya menahan ya atau propping. Prop system. Oke, ya. Ini teman-teman bisa lihat ini namanya ini shear wall. Nah, shear wall ini adalah dinding dengan perkuatan ya. Nah, shear wall ini biasa dipasang di gedung tingkat 10, tingkat 3 ke atas lah. Nah, shear wall dipasang di tengah ya, di tengah sini. Nah, kayak ini juga dipasang di ini shear wall. Nah, dia memanjang ke atas. Nah, gunanya apa? Jadi seperti ini konsepnya. Prop atau menahan ya. Tunggu, apa bahasa Indonesia saya cari dulu. Propping. Menopang, sorry. Struktur yang menopang. Jadi gini. Misal teman bangun sebuah struktur gedung ya di sini. Nah, ada beban lateral di samping ya. Nah, caranya itu untuk bisa membuat stabilitas lateral adalah teman-teman bikin satu struktur yang lebih kaku di sebelahnya. Gitu ya. Nah, struktur ini biasanya sebenarnya ide awalnya itu adalah cantilever beam. Itu kayak gini. Cantilever beam sebenarnya. Nah, itu. Tuh, ini juga kayak cantilever beam. Nah,
struktur ini kita kaitkan dengan struktur yang sangat kaku ini. Nah, maka ketika ada beban lateral, maka dia akan melawan kan, dan sambungan ini juga akan melawan beban lateral tersebut. Ya, jadi terjadi peningkatan stabilitas lateral. Baik, saya akan jelaskan lebih detail. Jadi kita sudah tahu bahwa konsep dari prop system ini atau dinding geser atau sistem yang kaku ini adalah sistem cantilever ya. Jadi di mana ketika ada beban angin, misalnya ada beban angin sini, kita ganti warna aja hijau ya, angin hijau kan. Nah, ada beban angin di sebelah kiri kita ini, maka slab atau lantai atau balok di gedung kita ini yang ungu itu akan menjadi tekan ya, akan menjadi tekan seperti ini. Nah, dia jadi batang tekan, nah, dan akan mentransfer beban ke struktur propping kita ini, struktur yang menahan ini. Dia akan mentransfer beban. Nah, yang akan terjadi, struktur ini akan mengalami lagi yang disebut ini karena dia kaku di bawah ya, jadi dia begini. Oke. Nah, delta. Nah, tapi yang saya gambar di sini terlalu membesar-besarkan ya. Karena sudah dihitung strukturnya, maka deltanya ini akan super sangat kecil. Nah, bahkan di beberapa gedung itu diberikan banyak struktur kaku seperti ini. Ada juga di tengah ya, ada juga di sebelah sini. Dulu saya pernah lihat itu ada 3. Jadi wah, itu nggak bakal ini sih. nggak bakal bisa itu. Jadi itu sistemnya untuk menangani beban lateral. Dan tambahan lagi ya teman-teman, bahkan nih sistem kolom dan balok tuh kita kasih warna. Sistem kolom dan baloknya di ini itu bahkan tidak menyamai kekuatan dari struktur kita ini ya. Itu pokoknya dia berkali-kali lipat lebih baik daripada kolom dan balok ya gedung kita. Dan karena sistem ini, maka karena dia lebih kaku dari sistem kolom dan sistem balok disatukan, bahkan dikombinasikan, maka struktur kita sebutnya core ya, core atau inti, struktur inti dari kita ini bisa mengcounter, meresist atau menahan beban lateral lebih baik berkali-kali lipat daripada struktur kita. Baik, kita lanjut ke struktur yang ketiga ya. Nah, itu adalah perkuat joint. Nah, untuk ini simple aja ya, perkuat joint seperti ini. Ini biasanya ada di baja teman-teman ya. Jadi kayak contoh, baiklah, ini simple portal kita yang tadi. Oke. Nah, kita perkuat jointnya dengan cara bracing di sini. Kan? Itu disebutnya apa ya? Lupa saya itu bracingnya. Padahal saya pernah desain itu. Nah, contoh juga bisa di struktur gudang ya. Gable frame. Gini. Nah, ini ada di sini nih. Di sini juga ada dia nih. Dan di sini juga ada. Nah, itu. Baik, itu saja hanya pengetahuan umum ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke hitungannya untuk portal goyang dangdut.
Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.